bukan ke pemakaman umum. Harusnya pemandangan itu pemandangan perkantoran dan mall. Nah, lucunya atasan saya ngotot mengatakan bahwa enggak, pemandangan saya itu pemandangan kuburan. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengundang seseorang, yaitu narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya di sebuah tempat, yaitu di hotel di Jakarta Selatan. Dan tempat itu sebetulnya sangat ramai ya. Sebelahnya ada mall besar yang pastinya kalian semua tahu dari ciri-cirinya ya. Di samping saya ini akan menceritakan tentang kejadian horornya sangat serem ya. Tetap di Omong Horor. Nah, ini di sebelah saya sudah ada Mbak Ami. Beliau ini adalah seorang, ya katakanlah pegawai lah di sebuah pemerintahan yang mempunyai cerita yang banyak ya Mbak ya? Lumayan. Nah, kali ini akan menceritakan yang apa nih Mbak? Di hotel? Iya, di yang hotel. Itu ya, di Jakarta Selatan ya? Iya. Oke Mbak, jadi gimana cerita awalnya tuh gimana tuh? Jadi kalau kami kan sering ada rapat ya di luar kantor. Nah itu beberapa hari pasti kegiatannya. Otomatis kita harus menginap di hotel setelah selesai rapat. Karena rapatnya itu bisa selesai jam 9, jam 10. Dan besok paginya akan rapat lagi. Nah kita semua diwajibkan untuk menginap. Lalu saya mendapatkan cerita-cerita juga dari teman-teman saya yang ikut menginap di hotel tersebut. Jadi Mbak Ami ini di sebuah acara rapat, tapi yang ngalamin ini beberapa orang gitu ya? Iya, bukan saya saja. Ya. Cuman awal mulanya gimana Mbak? Iya, jadi saya baru tahu kalau ada cerita horornya itu setelah di hari kedua kegiatan. Jadi mulai tuh kita di sore hari ada percakapan di WhatsApp grup biasa kan. Nah di situ kita baru masing-masing menyadari kalau kita semua yang ikut acara itu hampir semua merasakan kejanggalan di hotel tersebut. Tepatnya di kamar kami masing-masing ya. Jadi kami semua sebenarnya menginapnya di lantai yang sama. Jadi lantainya itu ada sampai lantai 15. Tapi ini cerita yang pertama ya. Atasan saya mengatakan di tengah malam dia mendengar suara seperti ada beberapa orang yang menggeser barang di langit-langit kamarnya. Jadi seperti di lantai 2-nya misalnya. Tapi ini kan posisinya adalah kami di lantai 15 yang merupakan lantai paling atas, Mas. Di gedung itu. Nah, di situ kami mengingatkan ke atasan kami. Loh, kita kan di lantai paling atas. Siapa yang tengah malam akan menggeser barang-barang? Dan itu di lantai paling atas. Otomatis itu kan atap gedung ya, Mas ya. Yang cuman ada tempat air, listrik gitu. Tapi ya jam 12. Oh dia waktu itu ditemani oleh anak laki-lakinya di situ. Jadi dia tidak halu, tidak dengar sendirian karena anak laki-lakinya juga mendengar suara-suara ada yang menggeser barang-barang di langit-langit itu. Mungkin jam 12 malam, sekitar jam 1 pagi antara jam itu. Dia juga bilang paginya sekitar sebelum subuh ada yang mengetok kamarnya. Kamarnya yang lantai paling atas tadi? Iya, kamar atasan saya. Nah, terus dibuka? Tidak, atasan saya tidak berani membukanya. Karena siapa yang jam segitu mengetuk pintu? Kalaupun misalnya room service atau
apa orang dari hotel rasanya tidak mungkin ya jam segitu mengganggu tamu gitu kan. Iya. Terus itu dengar gimana akhirnya? Dia menyuruh anaknya untuk membuka sebenarnya, tapi anak laki-lakinya juga ya nggak mau, takut gitu. Dan lucunya lagi, sebelum malam kejadian dia mendengar suara-suara itu, ini jadi posisinya ini sebenarnya dia ada hotelnya itu ada di dekat sebuah komplek pemakaman, tapi itu masih terhalang oleh mall yang berada di sebelah hotel tersebut. Jadi otomatis kalau misalnya dia membuka gorden, pemandangannya itu sebenarnya bukan ke pemakaman umum. Harusnya pemandangan itu pemandangan perkantoran dan mall. Nah, lucunya atasan saya kekeh gitu. Kekeh tuh apa ya? Ngotot mengatakan bahwa enggak, pemandangan saya itu pemandangan kuburan. Kita semua langsung menentang nih, teman-teman yang lain ya, peserta yang lain. Loh, nggak mungkin, itu tuh jaraknya masih 2 km lah dari hotel itu, pemakamannya itu. Jadi, dan itu dia kebetulan menghadapnya ke arah yang jalan ke depan gitu, bukan yang ke belakang ke arah pemakaman. Tapi dia benar-benar, saya buka gorden itu pemandangannya pemakaman. Kita jadi godain dia ya malah ya. Wah, itu ini nih dikasih lihat gitu, dikasih penampakan kuburan. Nah, kejadian malamnya itu dia diganggu itu yang suara-suara gitu. Dan dia masih tidak percaya kalau masa sih kita di lantai teratas gitu. Padahal udah jelas lantai 15, di lift juga nggak ada tombol 16. Jadi disangka di atasnya tuh masih ada lantai. Masih ada lantai. Kegiatan orang. Iya, mungkin orang yang menginap kan kadang kita suka mindahin kursi, mindahin tempat tidur gitu, Mas. Atau karyawan hotel ya? Iya, atau karyawan hotel lagi beberes. Tapi nggak mungkin juga sih. Paling atas. Iya, paling atas. Dan itu dia baru sadarnya malam kedua menginap di situ. Malam sebelumnya dia nggak tahu kalau itu tuh lantai paling tinggi, ya paling atas. Itu yang atasan Mbak Dewi itu? Iya, cerita atasan saya. Jadi habis beliau cerita seperti itu, teman saya lain menyahuti. Wah, satu lagi nih ada, anggap saja Mbak R lah. Saya sebut Mbak R. Nah, Mbak R ini beliau sedang sibuk mengerjakan tugas kantor. Dia mengerjakan tugas kantor itu di laptop yang mejanya itu depannya ada cermin. Kebayang ya, jadi ada meja, depannya itu cermin, belakang meja itu kasur Mas. Dan dia sendirian hari itu. Lalu dia sekitar jam 10 malam mulai agak-agak nggak fokus nih ya kerjanya gitu kan. Nah, dia tuh ini Mas, beberapa kali dia bilang dia itu melihat seperti ada bayangan hitam lewat di belakangnya. Jadi di kasur ya? Iya, otomatis kan berarti di kasur karena membelakangi kasur kan mejanya. Dan itu terlihat dari cermin di depan dia. Pertamanya ya otomatis kan kalau kita di kamar sendirian kita kan nggak pakai hijab ya. Dia pertama berpikirnya positif Mas. Oh, ini rambut saya. Rambut saya terkena AC gitu. Kebetulan AC-nya itu ada di pojok kanan atas kepala dia. Jadi dia positif thinkingnya ya rambut berkibar. Iya, tapi nah setelah beberapa kali terjadi seperti itu, mungkin ada sekitar 3 kali, dia akhirnya mikir juga, masa sih rambut bisa terbang terus-terusan gitu kan? Padahal dia tuh nggak ngerasa bergerak dari posisinya di meja gitu. Udah tuh mulai ngerasa hawanya nggak enak lah ya gitu kan. Karena itu dia memutuskan untuk tidur. Nah, dia tidur. Kalau atasan saya kan bilangnya dia mendengar suara-suara orang menggeser barang di atas. Nah, kalau Mbak R ini dia mendengar suara menggesernya itu di samping kamarnya. Samping ya, tembok ya berarti. Samping tembok. Nah, ini lucunya lagi juga. Kamarnya Mbak R itu kamar paling ujung.
Jadi di sebelahnya itu harusnya udah nggak ada apa-apa. Udah nggak ada apa-apa. Harusnya, iya. Karena itu udah paling ujung, paling pojok. Nah sialnya itu dia dapat kamar di paling ujung koridor, paling pojok. Yang bahkan kalau saya nggak tahu tempatnya di mana, saya nggak akan tahu itu masih ada kamar lagi di belakang situ. Saking tersembunyinya gitu mas, kayak masuk koridor lagi gitu. Terus dia jadi berpikir dong, oh dia nggak sadar malam itu dia nggak sadar kalau kamarnya itu paling ujung, nggak inget lah ya gitu kan, nggak fokus. Tapi dia bilangnya sama mas, ada suara-suara orang yang menggeser furnitur berat gitu, bener-bener yang zret zret zret. Jadi si kamarnya itu nggak ada karpet. Kalaupun ada karpetnya itu nggak full seruangan. Jadi hanya karpetnya tuh hanya di atasnya sofa gitu. Jadi otomatis kalau orang menggeret barang pasti bergesekan kencang di lantai. Tadi dia hanya kayak, oh iya mungkin positive thinking ya kayak gitu sama. Nah pas besok paginya itu, ya itu dia baru sadar loh setelah kamar saya nggak ada lagi gitu kata Mbak R. Maksudnya itu siapa gitu. Nah anehnya kenapa semuanya bunyinya orang menggeser barang gitu, kita bingungnya. Furnitur ya? Iya kayak geser sofa gitu. Saya juga sempet kan kayak menggeser kursi untuk posisinya lebih enak di depan TV gitu. Dan memang kalau kita ngegeser barang itu memang suaranya keras sekali di lantai. Nah, terus yang terakhir ini cerita saya sendiri gitu. Itu hal pertama itu yang saya rasakan itu jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi semua kamar kami di lantai 15 itu suite room yang ada ruang TV-nya sama ada kitchen set. Ya. Jadi ruangannya lebih besar seperti dua kamar disatukan gitu. Posisinya tempat tidur itu ada di paling ujung. Begitu kita masuk kamar dari pintu itu tuh agak di ujung pojok. Di situ begitu saya lihat pengaturannya itu mas, itu rasanya gimana ya, langsung nggak nyaman gitu. Karena si posisi tempat tidurnya itu jauh dari cahaya ya, jauh dari penerangan lampunya gitu. Tahu kan kalau di hotel itu suka lampunya bukan lampu yang terang sekali ya, ya remang-remang gitu. Dan ditambah posisinya itu ada di ujung, jadi kayak ada sudut gelap di ujung tempat tidur yang ada tempat tidurnya itu. Itu pertama yang saya rasakan. Di situ saya lupa kalau tempatnya itu, tempat hotelnya ini memang seluruh tanah di sekitar itu memang bekas pemakaman Belanda. Dulunya. Iya, satu wilayah itu. Nah, kebetulan karena kamarnya juga luas, saya sendirian, otomatis saya udah agak perasaan gak enak gitu ya mas ya. Nah makanya malamnya saya minta suami saya menyusul karena saya takut ya kan. Ya gimana pun tetap aja ada rasa takut ya gitu. Terus itu padahal posisinya saya belum tahu cerita-cerita yang tadi dari atasan sama teman saya. Cerita horor tuh saya belum tahu, tapi udah ada perasaan gak enak. Kemudian suami datang. Suami saya datangnya malam, hampir jam 9 ya, hampir jam 10 itu. Nah, selama menunggu suami saya itu, entah kenapa saya nggak mau ke area tempat tidur mas. Jadi kan dia terpisah. Di sini area ruang TV, ada sekat kaca, baru di sini yang saya bilang pojokan ada tempat tidur. Nah saya nggak mau ke daerah pojokan tempat tidur, saya pengennya di depan TV yang dekat dengan pintu. Itu sebelum terjadi apa-apa, sebelum saya tahu juga cerita horor itu, saya di TV aja itu. Dan itu rasanya gimana ya, karena mungkin ruangannya terlalu luas ya, jadi rasanya kayak nggak sendirian gitu mas di kamar itu. Tahu kan kayak ada orang. Ya, kayak ada orang yang entah
kayak entah ada yang liatin, entah ada yang nemenin, entah ada yang kayaknya mondar-mandir di balik si pembatas kaca itu gitu. Yang nggak tenang pokoknya. Itu aja saya sampai nggak berani mandi, Mas. Karena oh ya, saya belum cerita juga nih. Jadi si kamar mandinya itu sebelah ruang duduk, ini kamar mandi, baru sini tempat tidur. Nah, si kamar mandinya ini, Mas, bathtub. Bathtub pasti ada kerai ya, tirai gitu kan, tirai di atas bathtubnya. Itu aja seperti lampu kamar mandi itu tidak menerangi area bathtub. Jadi begitu buka kamar mandi, yang kita lihat bathtubnya gelap, ya jadi saya takut mandi. Iya, kayak kalau nggak ditutup nanti airnya kemana-mana. Misalnya kan kalau kita mandi di bathtub itu kan showernya bisa basahin lantai gitu. Ya lihat gelap kayak gitu saya nggak nafsu mandi, Mas. Takut aja, tau-tau dari atas ada apa. Udah parno duluan gitu. Nah saya sambil nunggu suami saya kan ada makan malam ya. Saya nunggu suami saya kira suami saya datangnya sebelum makan malam selesai. Jadi makan malamnya ditutup jam 8. Ternyata suami saya belum bisa datang, masih ada kerjaan. Ya udah saya akhirnya mandi dong. Karena ya mau turun ke bawah ya, maksudnya tetap harus mandi lah, mau gimana, udah seharian juga capek kan. Ini lucunya pas mandi itu kalau kita nyalain shower kan berisik ya, Mas ya. Berisik gitu kan. Nah, saya tuh entah kenapa saya mengecilkan volume TV. Sebenarnya saya kan selalu nyalain TV biar nggak kerasa sendirian nih. Saya nyalakan TV-nya, cuman waktu sebelum mandi itu malah saya kecilkan volumenya. Dengan shower itu semakin nggak kedengar suara TV-nya kan, karena shower berisik. Tahu-tahu ada suara suami saya. Iya, manggil. Yang gitu.